Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berkesempatan dan diberi peluang dengan dorongan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai di pondok yang penuh barakah ini. Kita hadir untuk meneruskan tausiah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada ayat 235 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima qasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu sekalian bila mana kamu bersumpah yang tidak disengaja dari hati. Allah tidak menghukum kamu sekalian bila mana kamu main-main di dalam sumpah yang tidak dikeluarkan oleh hati atau tidak disengaja oleh hati, tapi sekedar bersumpah tapi tidak sampai di dalam hati. Bukan sesuatu sumpah yang serius, bila mana kita tidak bersumpah malah madarat. Jadi ada orang yang suka bersumpah tapi sumpahnya itu di lisan saja, tidak sampai di hati. Ada dulu di Bondowoso itu gurunya Habib yang bilang, memang dianya itu adalah sahabat karibnya, tapi tidak pintar, ya, bukan bodoh, tidak pintar, suka sumpah. Akhirnya karena ini sahabat ini disayang sama gurunya Habib itu, dibilang, "Ye, tidak usah suka sumpah kamu." "Iya, Beb, sebenarnya saya tidak mau sumpah-sumpah. Cuman saya ini kebiasaan, sedikit-sedikit sumpah. Begini saja, kamu janji sama saya, tidak mau sumpah lagi." "Iya, saya janji tidak mau sumpah lagi. Coba kamu tidak mau sumpah selama 3 hari saja. Kalau 3 hari tidak kamu bersumpah, berarti kamu sudah baik, sudah bisa belajar, ya tidak bersumpah." Habis 3 hari, datang lagi temannya ini kepada Ustadz ini. "Ustadz, alhamdulillah Ustadz, saya sudah 3 hari tidak sumpah." "Ongguan ye." "Iya Ustadz, ongguan, saya tak sumpah sudah. Tidak sumpah selama 3 hari ini." "Ongguan." "Iya Ustadz, saya tak ongguan, tak anu." "Ya paling itu pernah sekali." "Wallahi saya tak sumpah Ustadz ya." Jadi senang sumpah ya enggak. Nah, itu berarti bukan dari hati, dari lesannya saja. Nah, itu Allah tak menghukum orang seperti itu. Karena orang yang bersumpah itu dihukum bila mana tidak mendapati janji atau pembohong, sebagaimana yang saya sebutkan yang kemarin. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukum kamu sekalian bila mana kamu bersumpahnya dilakukan dari hatimu, bersengaja. Artinya bersengaja bersumpah tetapi sumpahnya palsu, baru itu dihukum oleh Allah. Paham? Nah, karena sebab ini jangan suka-suka bersumpah. Ya, kecuali sumpahmu itu dapat menjadi maslahat bagi kamu dan juga bagi syariatmu dan juga bagi kemaslahatan umat, bolehlah kamu bersumpah.
Dan ketika kamu bersumpah, hendaknya kamu benar di dalam pernyataan itu sehingga kamu perlu sumpah. Kalau tidak perlu. Walaupun dipaksa sumpah. Ya. Kalau tidak perlu sumpah. Ya, kamu percaya silakan, tidak percaya silakan. Dan kalau seperti itu, ketika kamu dibilang mengatakan kalau kamu percaya sama saya silakan, tidak percaya sama saya silakan, yang penting saya tidak sumpah karena ini masalahnya bukan masalah yang penting. Ketika orang itu percaya, karena ketika kita benar dalam pernyataan saya tidak perlu bersumpah karena saya orang benar, ternyata benar itu pernyataan, maka orang itu akan lebih percaya kepada kamu. Walaupun kamu tidak disumpah, kamu sudah dipercaya oleh manusia. Paham? Ya. Ini tidak panjang lebar karena sudah selesai kemarin. Wallahu ghafurun halim. Dan Allah, siapa Allah? Tuhan kita. Ya. Sembahan kita yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, yang menjadikan alam semesta ini, ya, yang penciptanya adalah Allah. Paham? Nah, itu Tuhan kita. Rabbi wa rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu sekalian. Sifatnya apa? Ghafurun halim. Ghafur itu, ya, mengampuni. Ghafara asal usulnya. Ghafara itu mencabut. Ya, mencabut seperti benih yang ditanam, ketika tumbuh 1 minggu dicabut. Dibuang. Ketika dibuang tumbuh lagi. Tidak tumbuh. Kenapa? Karena sudah dicabut dengan akar-akarnya. Sehingga bila mana dibuang sudah tidak tumbuh lagi. Kenapa? Karena sudah dicabut. Jadi kalau dosa itu berkembang, ya berkembang. Kalau kita minta ampun kepada Allah berarti minta dicabut. Itu dosa seakar-akarnya. Ketika dicabut sama Allah, dibuang, maka kita sudah tidak punya dosa lagi. Sebagaimana kita tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah dicabut. Atau dihapus tulisan. Ghafarah, dosa. Tulis dosa. Karena minta ampun kepada Allah yang sifatnya ghafur, maka dihapus sama Allah. Dosanya dihapus. Ayo baca apa yang ada di papan ini. Bisa dibaca? Tidak bisa. Kenapa? Karena tulisnya dihapus. Atau dilupakan. Beb minta maaf Beb, saya pernah berbuat dosa, berbuat salah sama sampean. Syah, masa kamu berbuat salah sama saya? Kapan? Dulu Beb, lupa saya sudah. Sudahlah, jangan berpikir tentang masalah itu. Yang penting kita berbuat baik dah. Ya, sisa umur kita jadikan menjadi waktu-waktu yang baik untuk kita bersama. Nah, itu berarti apa? Dilupakan. Jadi ghafara itu kalau didhammakan maka panjangnya dengan waw. Kalau difathahkan panjangnya dengan alif. Ghafur, ghafar. Itu asalnya ghafarah. Bisa mencabut, bisa menghapus, dan juga bisa melupakan. Jadi kalau dosamu dilupakan sama Allah, dilupakan, disengaja untuk dilupakan, berarti kamu tidak dihukum. Kenapa? Terlupakan atau tidak diingat lagi. Ya, kalau ada orang pengasih dan penyayang, ketika pinjam uang, misal, Beb pinjam uangnya Beb berapa? 5.000. Ngasih 5.000. Habis dibayar, tidak bayar-bayar sampai 1 tahun. Beb saya mau bayar, Beb pinjam uangnya Beb, utang saya. Utang apa? Ini utang yang 5.000 itu yang kapan? 1 tahun yang lalu. Oh, sudah ada yang dipikirkan. Nah, itu manusia punya seperti itu. Bagaimana di Tuhan? Jadi dosa kita itu walaupun sebesar gunung, setinggi langit, seluas lautan, dan sealam semesta, bila mana kita minta ampun kepada Allah, niscaya kamu akan menemukan jati diri Allah itu sebagai ghafar atau ghafur. Wa ana tawwabur rahim. Dan akulah penerima taubat lagi maha penyayang kepadamu. Ini apa? Sifatnya Allah. Jadi Allah, dan Allah itu sifatnya ghafur. Ghafurnya apa? Jika kamu main-main dalam sumpah karena tidak disengaja oleh hatimu, maka Allah akan mengampuni dosamu. Lupakan saja. Kenapa itu tidak ditulis? Oh, itu sudah biasa. Ya, tak selai buku istilahnya. Ini enggak.
Kalau ditulis, kenapa? Sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Karena itu kebiasaan mereka, dan kebiasaan itu susah dihilangkan, biarkan saja. Kenapa? Karena dia memang terbiasa berbuat seperti itu. Jadi seakan-akan sumpah itu sudah tidak ada manfaat dan tidak ada pengaruh. Oleh karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan sumpah yang dikeluarkan dari hati bersengaja untuk menyelesaikan perkara baik untuk dirinya atau kemaslahatan umat, dan disengaja untuk berbuat benar, berkata benar, dia bersumpah supaya percaya, maka wajib sumpah itu. Nah, ini rahim halim, penyantun. Menyantuni. Kalau kamu bersumpah itu jangan main-main, maksudnya begitu. Ini menyantuni. Ya. Menuntun kita supaya tidak bersumpah bila mana tidak perlu. Ya. Jadi kalau perlu harus jujur. Itu halim. Halim itu lemah lembut. Kasih sayangnya itu lebih daripada sekedar kasih dan sayang. Ya, tapi sayangnya itu kalau kamu salah dimaafkan lalu diberi petunjuk. Ya, sudah salah diampuni lalu dikasih tunjuk untuk menutupi kesalahan. Itu halim. Ya, ini sifat yang luar biasa. Ya. Lilladzina yu'luna, itu selesai masalah sumpah ya. Selesai.